Halo semuanya, selamat datang di podcast Oma, Opini Anak Smada. Nah, perkenalkan, nama aku Keisha Mara. Aku dari perwakilan Eskul PIK Remaja Violet SMA Negeri 2 Balikpapan yang akan ngebahas tentang pernikahan dini. Nah, di Indonesia sendiri, pernikahan dini itu banyak banget kejadiannya ya guys. Nah, menurut UNICEF sendiri, Indonesia ini menduduki urutan nomor 7 tertinggi di dunia dengan kasus pernikahan dini dengan jumlah 1,4 juta anak. Nah, tapi menurut WHO nih ya guys, pernikahan dini ini bisa masuk ke kejahatan. Kejahatan apa sih? Kejahatan seksual. Nah, podcast Oma ini akan ngebahas tuntas tentang pernikahan dini ini. Nah, aku di sini gak sendiri, aku bersama Raisa. Boleh saya dulu Raisa? Halo semuanya. Mungkin tadi udah dijelaskan sedikit ya sama Keisha. Kalau nama aku Raisa. Di sini aku perwakilan dari Ekskul PMR. Nah, loh, kok bisa nih Keisha dari Ekskul Piker kok ada di satu program yang sama Raisa yang padahal dari PMR? Mungkin aku jelasin dulu kali ya, Ra, kenapa kita bisa di satu program yang sama. Ya, istilahnya mungkin anak-anak sekarang sebutnya collab ya. Collab. Oke, jadi memang awal mula kita bisa ada di satu program yang sama atau collab ini memang pengajuan dari Ekskul PIK remajanya sendiri yang punya Kameranya silang. oh silang. 138. Bapak. Kenapa? Saya nggak. Oke, jadi kan tadi udah sempet dikenalin sedikit ya, disebutin namaku Raisa. Di sini aku perwakilan dari Ekskul PMR atau Palang Merah Remaja Smada. Mungkin kalau teman-teman tahu slogannya PMR, The Greatest Volunteer. Nah, di sini kok bisa Keisha yang dari PIKR tiba-tiba ada di satu program yang sama Raisa yang dari Ekskul PMR. Ada apa nih? Gitu. Mungkin aku jelasin dulu ya, Ra. Kenapa kita bisa ada di satu program yang sama? Jadi memang awal mula istilah collab ini dari pengajuan Ekskul PIK remajanya sendiri yang punya visi ingin ngasih informasi seputar kehidupan remaja. Benar. Nah, salah satu perwujudannya adalah dengan jalin kerjasama dengan ekskul lain. Nah, karena kebetulan aku ini anaknya tertarik ya sama materi-materi PIKR, terus apalagi sekarang banyak banget gak sih isu-isu remaja yang menurutku ya itu perlu banget diperhatikan. Benar. Gak cuma dari PIKR ataupun genre aja yang perlu aware dan istilahnya kayak mendobrak atau menggerakkan pikiran remaja, tapi kita semua sebagai remaja. Jadi makanya waktu udah tanda tangan kerjasama terus diajakin podcast, aku langsung kayak gas gitu. Oke, boleh nih Ca. Nah tadi kan udah aku jelasin sedikit tentang materi yang bakal aku sama Raisa bahas nih. Nah mungkin materi ini udah kita kemas dengan tema apa nih Ca? Saatnya jadi generasi tolak pernikahan dini. Nah sebelum masuk kayaknya aku bakal ulik sedikit tentang kasus pernikahan dini yang ada di Indonesia ini. Nah, salah satunya yang ada di Ponorogo, Jawa Timur, di mana ratusan siswa minta nih surat dispensasi untuk pernikahan atau mereka tuh minta izin untuk nikah. Aduh, kacau banget nih, Ca. Iya, dan itu sempat jadi trending topik di sosial media kan, Benar. Dan malah ya aku dengar mereka-mereka yang menikah dini ini mengajukan dispensasi karena mereka udah hamil duluan. Dan ini kacau banget sih. Iya. Dan gak cuma di Ponorogo aja. Waktu pandemi kemarin aku juga sempat dengar katanya tuh ada salah satu SMA di Lombok NTB itu beberapa siswanya mengajukan dispensasi udah nikah malah. Udah menikah karena apa coba? Bosan sekolah daring. Ya ampun. Ya ampun, itu fatal banget sih. Emang sih Ca, kasusnya itu tuh bervariasi banget ya, dan sering kadang tuh terjadi juga di beberapa, masih terjadi di beberapa wilayah di Indonesia ini. Nah, maka dari itu mungkin kita bakal langsung aja ke pengertian secara umum apa sih pernikahan dini itu. Nah, menurut Raisa, pernikahan dini itu apa sih, Ca? Kalau kita berbicara tentang pernikahan dini ya, dari pandanganku sendiri sesuai dengan namanya pernikahan dini, itu artinya sebuah pernikahan atau ya kelangsungan perkawinan yang dilakukan sebelum sang mempelai itu belum mencapai usia yang tepat atau belum ideal. Atau ketika sang mempelai itu belum siap gitu loh untuk membangun rumah tangga yang nantinya ditakutkannya itu memicu resiko yang kita nggak tahu itu atau bakal besar atau kecil resikonya gitu. Benar. Itu sih. Nah, kalau dari pandangan Keisha sendiri nih, dari
anak pik remaja gimana? Nah, sama sih Ca sebenarnya arti dari pernikahan dini itu apa? Mungkin bakal aku tambahin sedikit tentang belum tepat yang dimaksud Raisa itu adalah mereka melakukan pernikahan itu di bawah umur 19 tahun, di mana 19 tahun itu adalah ketetapan untuk bisa menjalankan pernikahan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Bener banget nih Ra. Terus tadi kita udah ngasih pendapat nih tentang pernikahan dini itu apa. Selanjutnya kita coba jelasin deh, apa aja sih kira-kira faktor-faktor yang bikin pernikahan dini di Indonesia tuh masih langgeng. Tapi kalau misalnya kita breakdown nih, faktor-faktor kan pasti bakal banyak banget. Benar. Kita ambil secara garis besarnya aja deh. Oke, Mulai dari kamu yang pertama dulu. Oke, yang pertama ini faktor kultural ya guys. Nah, di Indonesia ini kan sebenarnya masih banyak banget suku, budayanya, adat istiadatnya. Nah, dan ternyata dengan budaya dan pola pikir masyarakatnya itu yang kadang menjerumuskan anak untuk melakukan pernikahan dini dengan katanya sih untuk memelihara adat. Nah, menurut Raisa nih sering gak sih dengar kata-kata perawan tua? Bener, aku sering banget denger. Dan aku tuh sering dengarnya ya dari sekitar orang-orang yang udah berusia sekitar 20 tahun. Baik dari sosial media atau secara langsung ya aku denger. Itu mereka tuh sering dibilang kayak, ih udah 20 tahun masih ngejomblo, belum punya pacar, belum nikah, dasar kamu perawan tua. Sumpah, itu emang masuk ke faktor kultural juga ya, Ra? Masuk dong, Ca. Kadang istilah-istilah kayak gitu tuh yang bikin tekanan sosial ya. Nah, kultural itu juga masih langgeng banget sama Indonesia. Pernikahan dini tuh masih langgeng banget sama Indonesia. Karena faktor kultural itu ya. Benar. Dan selanjutnya nih ya, Ra, kalau dari aku sendiri itu ada karena faktor ekonomi. Benar, aku Itu, sering banget. ya sama aku juga sering faktor banget dengar. ekonomi. Jadi kan kita tahu ya guys, kita semua tahu bahwa masyarakat Indonesia itu ekonominya nggak bisa kita samaratakan. Benar. Kita nggak bisa bilang semua masyarakat Indonesia itu ekonominya di kelas A semua, upper middle gitu istilahnya. Jadi mungkin memang mereka yang ekonominya berada di kelas A mungkin hidupnya aman, nyaman, tentram, sejahtera. Tapi belum tentu terjadi juga seperti itu di masyarakat kelas menengah ke bawah. Benar. Mereka-mereka yang di kelas menengah ke bawah ini kebanyakan mengalami struggle dan problem yang ya bisa dibilang cukup rumit. Dan gak sedikit dari mereka juga menjadikan pernikahan dini itu sebagai solusi bagi struggle atau problem mereka. Itu sangat disayangkan banget sih. Jadi mungkin ada anak yang disuruh nikah nih sama orang tuanya karena buat ngilangin beban keluarga, atau enggak tuh karena stigma yang sering kayak kamu perempuan nggak bisa apa-apa, cuma bisa masak dan ngurus anak, ya udahlah ngurus anak aja. Parah banget ya. Bener banget. Dan selain itu aku juga pernah dengar katanya ada satu keluarga nih yang terlilit hutang, terus orang tuanya tuh langsung kayak, oh ya udah aku bayar hutang, kamu nikahin aja anakku. Semua itu sedih banget sih. Aduh, oke. Terus kita bakal masuk ke faktor yang ketiga ya. Nah, faktor yang ketiga ini ada hamil di luar nikah. Aduh. Nah, biasanya nih yang kayak gini nih orang tuanya tuh maunya kita mempertahankan kemurnian sang anak nih. Jadinya nggak mau kena sanksi sosial. Jadinya makanya dinikahin anaknya. Itu kayak kasus di Ponorogo kemarin ya sih, Ada, iya ya. benar. Jadi mungkin ketika orang tuanya tahu anaknya udah hamil duluan di luar nikah, orang tuanya tuh langsung mikir kayak, oh ya udah nikahin aja, bapaknya siapa, ininya siapa, apa segala macem. Padahal emang orang tua terus sama lingkungannya tuh nanya nggak sih, atau jangankan nanya ya, Mikir, iya nggak benar. sih anaknya ini sanggup nggak untuk membangun rumah tangga, sanggup nggak meninggalkan masa remaja mereka untuk fokus membangun keluarga, ngurus anak apa segala macam. Padahal dari pandanganku atau menurutku sendiri, membangun rumah tangga itu bukan atau nggak bisa dijadikan sebagai solusi. Membangun rumah tangga itu harus jadi awalan yang baru, awalan yang penuh dengan persiapan. Benar. Oke, kita bakal masuk ke faktor keempat, yaitu adanya lack of information. Nah, teman-teman PIK ini kita itu jalan kerjanya itu preventif, jadi kayak ngedukasi gitu, Ca. Nah, terus lack of information ini kan banyak, kayak anak-anak tuh ngapain sih udah mikirin pernikahan, maksudnya udah mikirin gimana nih ke depannya. Sebenarnya nih kita tuh penting banget loh untuk mikirin kayak gitu, guys. Untuk jadi supaya semuanya tuh terencana, nggak salah kaprah jadinya. Mungkin setidaknya kita harus tahu ya, Ra, berapa Iya. usia ideal untuk menikah. Benar. Berapa tuh, Ra? Nah, kalau untuk perempuan kayak kita nih minimal 21 tahun. Kalau untuk laki-laki berapa, Ca? 25. Jadi 21 dan 25.
Benar, oke. Terus selanjutnya kita udah bahas tuh 4 garis besar faktor dari pernikahan dini. Benar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak dari Dampaknya. pernikahan dininya. Nah, kita kan tahu ya kalau misal remaja-remaja yang menikah ini ketika usianya masih belum mencukupi. Mencukupi, Nah, benar. makanya di usia-usia seperti itu. Maaf Pak, saya ulang. Nah, selanjutnya tadi kan udah tuh kita bahas tentang 4 faktor-faktor dari pernikahan dini di Indonesia. Kenapa masih marak gitu segala macam. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang dampak ya mungkin Ra. Dampak dari pernikahan dini. Nah, kita tahu kan pernikahan dini itu dilakukan ketika sang mempelai itu masih berada di usia yang belum mencukupi. Iya, benar, usia masih belia. masih labil-labilnya Benar, gitu benar, ya benar. kan. Dan itu sangat rentan sekali terjadinya konflik dalam rumah tangga mereka nantinya. Jadinya KDRT ya, Cak. Ya itu ditakutkannya seperti itu Ditakutkannya, karena benar. mereka-mereka yang udah mencukupi usia untuk menikah aja masih sering mengalami konflik dalam rumah tangganya, Benar. apalagi kita yang masih labil gitu. Itu Benar. sangat disayangkan. Nah, selanjutnya ya Ra, Ya. ternyata pernikahan dini ini juga bisa memicu stunting loh. Untuk generasi selanjutnya atau untuk anaknya nanti. Nah, bener banget nih, Cak. Tapi ngomong-ngomong nih ya, teman-teman udah tahu stunting belum sih? Udah dong, siapa sih yang nggak tahu stunting? Jadi dari sepengalamanku mengamati dari orang-orang itu, mereka tuh sering menganggap anak stunting itu oh ya udah ini anak yang tingginya kurang nih dari anak-anak seusianya, atau enggak anak-anak stunting ini sering disebut sebagai kayak dengan istilah kerdil gitu. Iya benar. Nah, tapi memang sebenarnya betul, stunting ini adalah kondisi di mana anak itu mengalami gagal pertumbuhan. Iya benar. Baik pertumbuhan otak maupun tubuhnya. Benar. Nah, akibatnya itu maksudnya anak-anak yang stunting ini tuh kondisinya dia tuh bakal sorry Pak. Oke. Nah, kondisi di mana anak kena stunting ini adalah kekurangan gizi yang kronis di 1000 hari pertamanya, guys. Betul, jadi selain dia kelihatan pendek, mungkin Iya. dia kelihatan kurus juga ya, Ra. Iya, benar. Terus menurut kamu, Dera, apakah anak yang pendek ini udah pasti stunting? Enggak dong, kalau yang pendek itu nggak mungkin stunting. Tapi guys, kalau anak kena stunting itu udah pasti pendek. Betul, jadi betul kata Keisha. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang apa ya? Enggak deh sih. Udah stop diem. Bener guys, stunting juga dampaknya cukup banyak. Pubertas. Oh iya, dampaknya ya. Benar berarti. Nah, selanjutnya stunting ini juga berdampak cukup banyak untuk anak loh guys. Yang pertama tuh kayak memperlambat pubertas, memperlambat pertumbuhan giginya, terus juga bisa mengganggu fokus dan motorik pada anaknya. Sumpah ini perlu diperhatikan sekali sih. Banget, Cak. Nah, udah kan? Ulang, Cak. Ulang dari dampak nih. Dari yang benar guys, stunting juga dampaknya. Oh iya. Iya. Ya. Bener guys. Jadi stunting ini juga punya dampak yang cukup banyak untuk anak, seperti kayak memperlambat pubertas, memperlambat pertumbuhan gigi, dan juga mengganggu fokus dan motorik pada anaknya. Benar. Dan ini perlu diperhatikan sekali sih. Benar. Nah, terus kalau misalnya nih orang tuanya pas nikah tuh umurnya masih remaja nih, Cak. Jadi secara psikologis itu tuh benar-benar belum siap. Jadi mereka tuh belum ada pengetahuan tentang pola asuh anak. Jadi mungkin masih salah gitu loh takutnya, guys. Belum tahu secara pasti bagaimana cara pemenuhan nutrisi yang baik pada anaknya. Seperti itu ya, mungkin. Dan selanjutnya ya guys, for your information, wanita yang menikah sebelum 18 tahun terus kemudian mereka punya anak, itu sebenarnya mereka-mereka yang remaja ini sebenarnya masih perlu loh pemenuhan nutrisi yang cukup. Jadi nggak cuma anak aja yang perlu pemenuhan gizi yang cukup, tapi remaja juga sampai usia 18 tahun. Nah, kalau misal dia udah nikah duluan, udah punya anak duluan, terus kebagi dong. Iya, dia bakal rebutan gizi kan sama anaknya. Nah, yang sangat ditakutkan adalah ketika anaknya yang lahir ini itu akan lahir dengan berat badan yang rendah atau BBLR. Dan seperti yang kita tahu, bayi yang lahir dengan berat badan rendah ini sangat
beresiko Iya. terkena stunting ya kan. Bener, Dan selain itu juga wanita itu ketika usianya masih belum mencapai 18 tahun atau 21 tahun lah, itu organ reproduksinya masih belum matang. Misal benar. rahimnya belum terbentuk dengan sempurna. Nah, pasti ketika dia hamil itu dia akan dan selanjutnya ketika maaf. Dan selanjutnya ketika wanita itu hamil di usia di bawah 21 tahun, itu sebenarnya organ reproduksinya masih belum terbentuk dengan sempurna atau masih belum matang. Benar. Rahimnya misalnya. Nah, ketika dia mengandung janin, maka nggak menutup kemungkinan janinnya itu akan terganggu perkembangannya di dalam rahimnya. Nah, yang sangat ditakutkan akan lahir dengan benar-benar rendah lagi, terus kemudian atau enggak ya, yang sangat dikhawatirkan sekali itu akan keguguran. Dan itu sangat disayangkan. Benar nih guys. Nah, udah tahu buruknya dari nikah dini nih guys. Nah, kita sebagai remaja itu tugasnya jangan nyanyain masa remaja kita untuk hal-hal yang tidak baik. Kita benar-benar harus merencanakan agar kita tidak terkena pengaruh buruk guys. Benar, nikah jangan dijadikan sebagai solusi. Kayak yang tadi aku bilang di awal, ada siswa SMA yang nikah karena bosan daring. Atau enggak, jangan jauh-jauh deh, Ra. Banyak anak semada aku denger kayak suka ngeluh, aduh capek, pusing banget, banyak tugas, banyak praktikum, apa segala macam. Ya udah deh aku nikah aja. Stop. Jangan dong guys. Jangan. Nikah jangan dijadikan sebagai solusi. Kalau kalian jadikan sebagai solusi, adanya kalian makin pusing mikirin kehidupan setelah nikah. Nikah itu awal yang baru guys. Dan untuk mewujudkan itu, kita sebagai remaja harus merencanakannya dengan sangat baik dan benar. Makanya berencana itu keren. Nah, sekian guys dari kita. Kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan. Dadah. Bye-bye guys. Tengah ya Pak? Aku lihat situ. Aku lihat tengah sih. Nggak masuk. Nah, nikah itu awalan yang baru guys. Kita sebagai remaja harus banget untuk ngerencanainnya dengan baik. Maka dari itu, berencana itu keren. Nah guys, nikah itu kan awalan baru ya guys. Kita sebagai remaja ini harus merencanakannya dengan sangat baik dan benar. Betul. Makanya berencana itu keren. Sekian dari kami. Aku belum ngomong. Ngomong apa? Kan aku ngomong nikah jangan menjadikan solusi. Oh. Oke. Silakan. Kamu dulu nggak sih berarti itu? Baru aku. Kan kamu langsung terima kasih tadi. Kamu dong. Guys, ulang Pak. Nikah itu awalan yang baru guys. Jadi jangan sampai kita nyanyiin masa remaja kita. Betul. Nih harus direncanain dengan sangat baik dan benar. Maka dari itu berencana itu keren. Dan guys, ingat ya, nikah jangan dijadikan sebagai solusi ya. Kayak yang tadi aku bilang di opening tadi, ada siswa di SMA yang nikah karena bosan sekolah daring. Aduh, tapi jangan jauh-jauh deh, Ra. Banyak anak semada juga aku sering dengar mereka tuh ngeluh kayak, aduh pusing, banyak tugas, banyak rekom, banyak praktikum apa segala macam. Ya udah deh aku nikah aja. No, jangan jadikan nikah sebagai solusi. Kalau kalian menjadikan nikah sebagai solusi, adanya kalian makin pusing mikirin kehidupan setelah nikah. Jangan jadikan solusi, tapi harus jadi awalan yang baru, awal yang penuh dengan perencanaan. Benar. Bukan begitu, Ra? Benar dong. Oke, sekian dari kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.